dengan Dr. Dinda Mardika. Kali ini kita akan membahas mengenai hewan eksotik lainnya. Setelah kemarin-kemarin mengenai kelinci, hamster, kali ini kita akan bahas reptil. Mau tahu reptil apa yang akan kita bahas? Yuk simak terus video ini sampai akhir ya. Oke, kali ini hewan reptil yang akan kita bahas yaitu kura-kura. Mau tahu sahabat Tebi di rumah jenis kura-kura yang sering kali dipelihara sebagai pet di rumah apa aja sih? Nah, kali ini saya akan membahas jenis kura-kura yang baik atau jenis kura-kura yang sangat cocok dipelihara di rumah sebagai hewan kesayangan atau sebagai pet. Sebelumnya sahabat Tebi perlu ketahui bahwa kura-kura itu ada dua jenis. Ada jenis turtles atau kura-kura air dan juga ada jenis tortoise atau kura-kura darat. Jadi biasanya kura-kura air ini atau turtle ini dia lebih banyak hidupnya di air. Jadi biasanya di kolam ataupun di akuarium. Sedangkan kalau kura-kura darat atau tortoise ini dia biasanya di land atau di tanah, tapi dia tetap juga membutuhkan genangan air sebagai peredam gitu. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai kura-kura air atau turtles. Yang pertama ini, jenis yang pertama ini yang bisa dipelihara atau yang dijadikan salah satu pet di rumah, yaitu kura-kura Brasil atau biasa disebut dengan red ear slider. Mungkin sahabat Tebi di rumah ada beberapa yang sudah memelihara jenis kura-kura ini, jenis kura-kura Brasil ini atau red ear slider. Jenis kura-kura Brasil ini atau red ear slider ini memang sangat populer sekali dijadikan hewan kesayangan di rumah atau pet di rumah karena pemeliharaannya yang cukup gampang juga, kemudian unik dia bentuknya dan karakteristiknya ini dia memiliki corak warna merah pada bagian telinga. Jadi di bagian kepalanya ketika dia menjulur ke depan dia ada corak kemerahan di situ di kanan dan kiri. Nah, itu yang menunjukkan jenis kura-kura Brasil atau red ear slider. Oke sahabat Tebi, itu tadi kura-kura air yang jenisnya red ear slider atau kura-kura Brasil ini memang mungkin sudah sering kali dipelihara. Mungkin ada beberapa sahabat Tebi di rumah yang sudah memelihara kura-kura jenis ini. Jadi pemeliharaannya cukup gampang biasanya, terus kemudian pakan yang diberikan juga tidak terlalu susah, bisa diberikan sayuran, kemudian bisa diberikan pelet gitu. Nanti untuk manajemen pemeliharaannya bisa klik link video yang sudah saya bahas sebelumnya mengenai manajemen pemeliharaan kura-kura di rumah. Jenis kura-kura yang bisa dijadikan pet kesayangan di rumah selain tadi ada red ear slider atau kura-kura Brasil, yang berikutnya adalah jenis sulcata. Nah, mungkin beberapa sahabat Debbie juga sudah nggak asing dengan jenis nama dari kura-kura sulcata ini karena dia juga cukup populer di kalangan masyarakat di Indonesia. Dia ini jenis kura-kura tortoise atau kura-kura land atau kura-kura darat. Jadi dia 80% hidupnya dia di darat, tapi dia tetap membutuhkan genangan air untuk berendam. Dengan ciri-ciri memiliki bagian tempurung, itu dia berwarna coklat keemasan. Jadi dia kuning agak coklat keemasan gitu dengan corak yang bagus, ada bintang-bintangnya tapi lebih berwarna coklat keemasan atau kuning. Juga berasal dari Brasil, namun dia hidupnya lebih ke darat. Kemudian jenis kura-kura yang juga bisa dijadikan alternatif untuk sebagai hewan kesayangan atau pet di rumah yaitu jenis kura-kura aldabra. Nah, kura-kura aldabra ini jenis kura-kura yang sangat besar sekali sahabat Tebi. Jadi dia bisa mencapai berat untuk jenis jantannya sendiri bisa mencapai berat hingga 100 kg. Jadi dia rata-rata beratnya 25 hingga 100 kg. Jadi dia memang jenis kura-kura yang giant atau yang besar gitu. Dan ini bisa dijadikan alternatif di rumah untuk sebagai pet kesayangan. Kura-kura aldabra ini memiliki karakteristik pada bagian tempurungnya ini berwarna kehitaman. Jadi grey gitu, semi dark grey, berwarna abu-abu hingga kehitaman. Jenis kura-kura yang bisa dijadikan pet kesayangan di rumah yaitu jenis radiata. Nah, ini juga termasuk kura-kura darat atau tortoise. Ini sangat cantik sekali warnanya. Jadi karakteristik warnanya ini dia perpaduan antara warna hitam dengan warna orange atau bisa juga dengan warna kemerahan yang campur dengan
orange. Jadi dia bagian tempurungnya itu sangat cantik sekali. Jadi dia berwarna hitam, ada berpadu dengan coraknya itu ada warna orange. Dan dia ini perawatannya juga cukup gampang karena dia bersifat herbivora. Kemudian ada beberapa jenis kura-kura lainnya yang jadikan hewan kesayangan di rumah, yaitu kura-kura jenis cherry head. Nah, dari namanya aja ini pasti sahabat Tebi juga sudah bisa menebak kenapa namanya cherry head. Iya, benar sekali karena dia memiliki unik pada bagian kepalanya. Pada bagian kepalanya ini dia berwarna kemerahan hingga kejinggahan, dan dia memiliki corak juga di bagian kepalanya. Dan dia ini sangat unik karena bentuk kepalanya mirip dengan buah ceri. Oleh karena itu dia disebut dengan kura-kura cherry head. Oke, untuk yang terakhir saya akan membahas jenis kura-kura yang bisa dijadikan alternatif, namun dia ini sangat khusus karena ini kura-kura berasal dari Afrika, yaitu jenis leopard turtle. Jadi dia memiliki bentuk corak pada bagian tempurungnya ini seperti leopard. Jadi seperti macan tutul. Corak bagian tempurungnya ini, kemudian dia ini karena di bagian Afrika yang cuacanya sedikit berbeda dengan kita karena Afrika subtropis sedangkan kita tropis. Nah, itu perawatannya agak sedikit susah karena kita harus menyesuaikan dengan habitat dia aslinya. Tetapi tetap jangan khawatir, bisa dijadikan pet kesayangan di rumah sebagai alternatif tadi ya, selain yang kura-kura saya sebutkan. Oke sahabat Tebi, itu tadi contoh jenis kura-kura yang bisa dijadikan alternatif sebagai pet kesayangan di rumah. Dan juga mungkin sahabat Tebi bagi yang ingin memiliki keinginan untuk memelihara kura-kura, mungkin video ini bisa dijadikan sebagai edukasi ya. Mungkin peliharaan apa, kura-kura jenis apa yang kira-kira cocok dengan kita sebagai owner yang juga harus komitmen memelihara gitu. Jadi tidak hanya ketika dia lucu atau ketika dia hanya waktu aktif, tapi ketika dia sakit kita juga harus bertanggung jawab untuk membawanya ke dokter hewan gitu. Jadi tetap cek kesehatan rutin seluruh pet kesayangan sahabat Tebi, baik itu anjing, kucing ataupun hewan eksotik, khususnya hewan eksotik. Jadi perlu manajemen pemeliharaan yang baik dan benar gitu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat Tebi di rumah, dan juga tetap stay safe, stay healthy, dan juga tetap social distancing ya sahabat Tebi. Oke sahabat Tebi, sampai bertemu di next video berikutnya.